Setelah itu aku denger orang baca Yasin, orang banyak banget baca Yasin. Tapi itu posisi lama, mungkin ada kerasa aku tuh di situ hampir sejam karena lama banget. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Zainab. Seperti biasa, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan beribu-ribu cinta buat kalian yang udah subscribe, dan kalian yang belum subscribe bisa di subscribe, jangan lupa juga di like, komen, dan share. Terima kasih. Oke. Minggu kemarin aku nggak upload karena di sini ada festival Gunung Gunung. Terus rame banget sampai malam karena posisi rumahku itu deket sama alun-alun. Suaranya juga kenceng banget sampai sini. Kadang aku mau bikin video takutnya kayak suaranya rembes gitu ke video. Jadi nggak dulu, masih ditunda gitu. Nah, setelah festival selesai, saking bersemangatnya aku nonton Leto, itu aku sampai serak gitu. Berapa hari aku serak, jadi ini baru sempet bikin video ini juga masih agak serak. Nah, pokoknya sekali lagi dan banyak kali lagi aku bakalan ngomong maaf untuk keterbatasan kita bikin konten. Maaf juga kalau pembawaanku masih pembawaanku masih belibet, masih mungkin kadang kurang bisa dipahami, kadang juga masih ndat gitu kalau bahasa sininya, masih kaku gitu, masih kadang ngomong, kadang enggak, kadang intinya belibet gitu. Ya aku mengucapkan banyak-banyak minta maaf lah ya, kita masih banyak kurangnya. Maka dari itu, biar kita lebih bersemangat lagi, biar kita juga lebih maju lagi, sekali lagi aku minta kalian untuk subscribe, like, juga komen, juga share juga. Oke. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman horor lagi. Ini tuh terjadi di tahun-tahun awal aku peka, jadi orang yang peka. Awalnya tuh aku nggak terlalu peka ya, nggak peka sama sekali malah. Terus ada momen yang tiba-tiba ngebuat aku tuh bisa jadi peka gitu. Nah, itu bakalan aku ceritain di cerita-cerita selanjutnya. Mungkin nunggu pelafalanku, pembawaanku itu bagus dulu, baru aku ceritain, jadi bisa lebih terkonsep lagi. Nah, cerita kali ini tuh pas awal-awal aku masuk ke madrasah sanawiyah, SMP lah, menengah gitu, tapi kan aku masuknya MTS. Nah, di situ tuh karena awal-awal banget aku jadi orang yang peka, itu tuh emosiku masih belum kontrol, masih kadang gampang marah, gampang sedih gitu, pokoknya nggak bisa banget gitu. Nah, kalau awal-awal masuk sekolah kan itu ada MOS ya, masa orientasi siswa, maksudnya kayak pengenalan lingkungan sekolah gitu, bahasanya kayak gitu. Nah, di situ kan kita harus kayak dikerjain sama kakak-kakak kelas gitu kan. Nah, nggak masalah, sama itunya nggak masalah, kayak awal-awal hari-hari pertama tuh aku masih ngerasa oke lah, oh ini gitu yang namanya MOS gitu. Ya aku kan juga masih kecil kan gitu, masih umur berapa tahun gitu lah. Nah, di situ ya biasa gitu. Sehari itu tuh aku ngerasain biasa, aku ngerasain seneng karena ketemu teman-teman baru, aku ngerasain
hal-hal baru gitu, kayak aku menemukan hal-hal baru yang biasanya aku sekolah di dekat rumah, sekarang sekolah agak jauh itu kayak bener-bener membahagiakan gitu. Hari kedua, karena orang kayak aku, orang tua kayak aku tuh emang harus bener-bener adaptasinya tuh nggak cuma sama manusia-manusia baru di dalamnya, nggak cuma sama lingkungan baru, sama makhluk-makhluk kayak gitu kan juga aku harus adaptasi gitu kan. Hari kedua tuh kayak aku udah mulai adaptasi gitu, adaptasi. Cuman di situ karena aku awal-awal banget tuh aku kadang masih bingung bedain antara makhluk yang kasat mata sama manusia gitu. Itu kayak bener-bener masih masih bingung gitu. Nah, hari kedua tuh kayak udah makin gak enak gitu, kayak kakak kelas tuh udah makin jadi-jadi gitu lah. Pokoknya agak kesel juga aku waktu itu. Tapi hari kedua itu tuh terlewati dengan baik gitu lah. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, terus besoknya aku berangkat lagi. Waktu itu tuh hujan, kalau nggak salah hujan, seingatku hujan. Jadi kegiatan kegiatan kita itu akhirnya dipindah ke dalam kelas. Pokoknya lagi main-main gitu di dalam kelas, ditanya jawab apa gitu ya, yang nggak terlalu penting. Terus aku sama temanku nih, tuh aku bilang ke dia, aku pengen pipis, aku bilang gitu. Nah, terus dia bilang, iya sama aku juga pengen pipis. Ayo kita izin pipis dulu. Gitu. Nah, di situ tuh kita akhirnya izin mau pipis ke ketua OSIS kalau nggak salah waktu itu, cewek ketua OSISnya. Nah, terus dia bilang, temenku tuh bilang, Kak, kita mau pipis, maksudnya buat pipis, boleh nggak gitu. Nah, di situ tuh kayak kakak kelas itu tuh bener-bener nggak nggak jawab apa-apa gitu. Si mbak-mbak OSISnya ini tuh nggak jawab apa-apa, cuma kayak ngeliatin doang gitu, terus ya udah gitu, malah kayak agak marah gitu. Nah, ngelihat respon kakak kelas kayak gitu kan aku agak agak marah juga gitu, kayak gue pengen pipis gitu, ngapain cuma dianggurin doang, boleh apa enggak, karena kita masih terlalu kecil gitu waktu itu, lulus SD ke SMP kan itu masih bocah gitu, jadi belum berani kayak ya udahlah bodo amat pipis aja gitu kan, enggak. Akhirnya kita duduk lagi, di situ aku nahan pipis agak lama gitu. Temanku juga udah kayak engsot gitu, kayak gerak terus, udah aku kebelet pipis gitu. Nah itu tuh aku mulai kayak emosi gitu, apaan sih gitu, orang paling cuma mau pipis doang gitu tinggal diiyain, kalau nggak pakai ngomong apa gitu. Nah karena emosiku tuh kayak udah bener-bener emosi banget gitu, akhirnya tuh tiba-tiba gitu, tiba-tiba nggak tiba-tiba tuh kayak aku pingsan gitu, nggak ngerasain apa-apa. Awalnya nggak ngerasain apa-apa, tapi setelah aku merasakan pingsan itu, tapi posisi pingsan itu tuh aku masih denger orang manggil-manggil sama nepok-nepok pipiku gitu, kayak tepok-tepok gitu dipanggil. Tapi aku udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi aku masih denger orang gitu. Nah, setelah itu, setelah aku denger apa kayak bising-bising itu tuh dadaku tuh mulai kayak berdetak kenceng banget gitu. Terus rasanya tuh kayak kalau kita naik mobil di ujung jembatan gitu, kayak dadanya tuh kayak ser gitu. Ya paham lah, aku kurang bisa apa kayak mendeskripsikan rasanya kayak apa. Cuma kayak gitu rasanya gitu. Jadi dadanya tuh kayak bener kayak mungkin kayak main kora-kora gitu rasanya. Les gitu. Nah, aku nggak lihat apa-apa sebelum itu tuh, aku nggak lihat apa-apa, setelah itu pun aku nggak ngelihat apa-apa, karena mungkin karena di situ tuh aku
belum bisa bedain antara manusia atau makhluk itu gitu. Karena ketika mereka memunculkan apa, wajah yang sosok yang kayak manusia ya jadi mereka benar-benar kayak manusia gitu. Aku belum bisa bedain mana yang manusia beneran, mana yang enggak gitu. Mungkin sebenarnya aku lihat cuma di situ aku nggak inget secara spesifik gitu aku tuh ngeliatnya apa tuh enggak. Jadi kayak perasaan nggak ngeliat apa-apa gitu, cuma langsung kayak gitu. Terus tiba-tiba aku pingsan, setelah pingsan aku ngerasain dadaku getar kayak gitu, udah kayak hilang, nggak ada suara apapun yang aku denger. Nah, setelah hilang kayak gitu, aku bangun. Aku bangun itu, aku ada di ruang kelas, tapi di ruang kelas itu nggak ada satu orang pun kecuali aku. Dan pintunya itu ketutup, pintunya ketutup. Aku lihat-liatin sekitar, aku deketin deketin pintu, ternyata pintunya kekunci. Aku lihat ke jendela, itu terang, siang-siang, kayak matahari masih ada, cuma nggak ada orang sama sekali. Di situ tuh aku duduk, duduk doang, kayak bingung mau ngapain, nggak inget juga harus baca apa enggak, kayak aku cuma nunggu lama banget di situ. Setelah itu aku denger orang baca Yasin, orang banyak banget baca Yasin. Tapi itu posisi lama, mungkin ada kerasa aku tuh di situ hampir sejam karena lama banget. Cuma aku nggak emang bener-bener nggak ngapain hampir sejam di situ. Nah, setelah aku denger orang baca Yasin gitu, banyak orang yang baca Yasin, akhirnya aku bangun. Aku bangun tuh posisi udah dirubung sama guru-guru, terus di apa, dirubung itu dikerumuni ya guys, dikerumuni nih. Maaf nih kalau masih keceletot bahasa Jawa ya, karena aku emang orang Jawa. Jadi ya maaf masih keceletot gitu. Nah, aku dikerumuni guru-guru, dikerumuni teman-temanku, terus kakak-kakak OSIS juga. Di situ juga lagi ada banyak orang yang baca Yasin. Terus aku ditanya kenapa ya, aku nggak bisa jawab apa-apa. Aku malu, iya. Misalnya setelah sadar aku ngerasain malu, terus mau buka mata kayak canggung gitu, gimana aku buka mata terus aku merem lagi. Cuma cuma kan ditebak-tebak lagi, jangan tidur kayak gitu kan. Udah aku melek terus ditanya, "Kenapa ya?" Aku nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya aku singkat cerita aku diantar pulang, terus sama guru tuh aku nggak boleh berangkat lagi, "Udah nggak apa-apa, nggak usah ikut MOS," gitu. Berangkatnya pas nanti udah mulai pembelajaran aja gitu. Tapi setelah aku pulang, aku ngomong ke mamaku sama kakakku, terus mereka bilang, "Udah nggak apa-apa berangkat aja sambil beradaptasi gitu, adaptasi terus nggak apa-apa." Nah, akhirnya aku berangkat lagi, di situ mulai MOS lagi, malahan sama guru, "Loh," sama guru disapa, "Loh Zainab gitu, kenapa?" Di disuruh berangkat tetep berangkat gitu, tapi aku nggak jawab apa-apa waktu itu, kayak, "Udah sih terserah dong mau berangkat apa enggak," gitu. Jadi kayak, "Ya udah sih," gitu. Nah, setelah MOS selesai, kayak hari-hari yang aku lewatin selanjutnya MOS selesai, udah biasa lagi. Biasa aja aku menjalani hidup secara normal lagi. Terus selang berapa bulan aku masuk ke sekolahan itu, aku sering banget ngelihat sesosok perempuan. Dia itu perawakannya tinggi, nggak serem sama sekali. Perawakannya tinggi, pakai baju putih, tapi bukan pakai baju putih yang kayak daster gitu, enggak. Pakai baju putih atasan sama bawahan putih-putih semua. Terus cantik,
Dia itu cantik, matanya berbinar-binar. Nah, selama beberapa bulan tuh aku sering lihat dia, tapi karena dia nggak mengganggu gitu, jadi ya udah. Nah, dia itu lama-kelamaan kayak sering sering banget nyamperin aku, terus ngobrol gitu, kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol biasa kayak gimana, dia tanya gimana sekolahnya, dan lain-lain. Ini sih cerita cewek ini tuh nggak terlalu penting karena dia nggak mengganggu sama sekali, yang sampai sekarang juga dia masih kadang-kadang aku temuin, maksudnya ke dia kadang-kadang masih datang ke aku gitu, nggak terlalu penting lah. Intinya aku benar-benar beradaptasi dengan sekolah gitu, aku menjalani sekolah dengan baik gitu. Nah, selang setahun selang setahun aku sekolah di sana, aku itu waktu itu berangkat, nggak tahu, pokoknya ada acara di sekolah tuh, ada acara. Nah, aku tuh telat, aku bawa motor kan, pas udah kelas 2 itu aku bawa motor karena emang lumayan jauh dari rumah. Itu tuh aku kesiangan kesiangan gitu, jadi kan aku, lumayan kenceng bawa motornya, ngebut gitu ya, ngebut ngebut gitu. Terus pas udah mau di dekat sekolahan gitu, biasanya kan emang orang-orang dekat sekolahan kan karena udah biasa lihat jadi nyapa gitu. Terus kan ada, eee, kayak cowok-cowok gitu, ya bukan, kayak orang-orang yang udah dewasa gitu, laki-laki gitu, itu juga kayak masih saudara masih saudara dan kenal sama aku. Itu tuh biasa kayak ngebercandain gitu, dia bilang, apa, "Hey hey hey," gitu, dia manggil-manggil gitu. Terus aku nengok ke dia, pas aku nengok ke jalan lagi tuh tiba-tiba ada anak kecil. Spontan aku kaget karena aku nggak mau nabrak anak kecil itu, akhirnya aku belokin motorku, belokin ke motorku itu tuh pelan, aku jatuh tapi pelan. Aku jatuh dari motor tapi pelan, cuma gitu, terus jatuh gitu. Nah, setelah itu, setelah aku jatuh, aku udah tuh nggak sadar sama sekali, kayak kayak maksudnya kayak gelap, nggak jelas gitu, nggak ini apa-apa juga. Aku juga nggak denger, itu spontan kayak langsung gelap, spontan langsung mungkin pingsan gitu. Nah, selang beberapa menit dari kegelapan itu, aku ngeliat anak kecil itu. Anak kecil itu tuh kayak nyamperin aku, terus gandeng tanganku, dia bilang, "Ayo Mbak, melu aku," gitu, "Ayo Mbak ikut aku," dia bilang. Nah, aku ikutin dia, aku jalan jalan ke jalan depan sekolahku, aku jalan terus nyampe ke kebun teh, karena sekolahku itu deket kebun teh, aku duduk di sana sama dia. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk, terus hadap-hadapan gitu. Terus selang beberapa lama, aku sih rasanya lama, tapi nggak tahu mungkin orang rasanya sebentar, tapi di situ aku rasanya lama gitu. Nah, aku ngeliatin dia terus dia senyum, setelah dia senyum lagi-lagi aku denger banyak orang baca Yasin gitu. Setelah bangun ternyata aku ada di rumah orang di dekat sekolahku gitu, aku dimasukin ke rumah orang, di situ udah ada banyak orang, ada mamaku juga, ada saudara-saudaraku juga, dan lagi-lagi mereka cerita bahwa aku tuh kesurupan. Sama kayak pas aku baru pertama masuk ke sekolah,
aku juga di situ kesurupan, cuma karena aku nggak tahu apa ya, nggak tahu apa yang terjadi gitu, kayak sebayanganku ya cuma kayak gitu doang, cuma aku kebangun di kelas, cuma aku tiba-tiba, diajak jalan sama anak kecil gitu. Jadi aku nggak tahu yang sebenar-benarnya terjadi setelah itu, aku nggak tahu. Jadi di kehidupan nyatanya gitu, aku lagi ngapain tuh, aku bener-bener nggak tahu. Cerita ini yang aku suruh tuh bakalan aku ceritain ya, maksudnya bakalan aku ceritain tapi nanti ditunggu aja ceritanya, maksudnya biar jelas gitu. Ini nih aku baru menceritakan tentang, kayak yang ringan-ringan dulu gitu. Nah, setelah itu aku dibawa pulang ke rumah, aku ditanya, "Kenapa?" gitu, terus aku ceritain anak kecil ada anak kecil gini-gini. Terus, karena aku takut nabrak dia, jadi aku kayak mending jatuh gitu memang ya. Nah terus mamaku bilang, "Di situ tuh nggak ada anak kecil, nggak ada nggak ada anak kecil sama sekali. Kamu tuh apa nggak lihat anak kecil, itu tuh cuma kayak mungkin gitu anak kecil itu tuh bukan manusia," gitu. Nah setelah beberapa hari kan aku nggak berangkat sekolah. Setelah berangkat sekolah lagi, aku ketemu sama anak kecil itu lagi yang nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak dia cuma ngeliatin aku gitu. Yang anehnya gitu, ketika aku ngeliat anak kecil itu tuh, dada aku tuh sakit gitu. Terus kayak kayak gitulah yang kayak naik kora-kora gitu tuh, kayak gitu, kayak ser-ser gitu. Gimana sih cara ngungkapinnya gimana aku nggak tahu. Intinya rasanya tuh kayak gitu. Dan itu tuh setiap hari, kalau aku lihat dia, aku kayak gitu. Lihat dia kayak gitu, dan beberapa kali juga aku nggak sadarkan diri, cuma aku nggak kayak mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Intinya akhirnya aku dibawa ke uakku kayak biar disembuhin gitu, biar jangan kayak gini lagi gitu. Dan setelah aku mulai mulai membaik gitu, itu tuh ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya. Jadi setelah aku udah nggak kesurupan lagi tuh, malah banyak anak-anak lain yang kesurupan gitu. Jadi kalau kesurupan itu biasanya kita pulang lebih awal. Dan kalau ada yang kesurupan pasti guru-guru tuh mengamankan aku dulu gitu. Jadi aku dibawa keluar dulu biar aku nggak ikut-ikutan kesurupan. Kalau kesurupannya tuh aku nggak bisa, eee, menceritakan dengan detail gitu. Aku juga nggak diceritain, maksudnya posisi pas aku kesurupan tuh aku ngapain aja gitu kan, nggak tanya juga karena aku malu gitu. Ya selang beberapa bulan setelah kayak aku membaik, aku juga kayak mencoba terbiasa dengan segalanya gitu. Ya udah akhirnya aku balik lagi ke keseharianku yang biasanya. Nah setelah itu aku mulai deket lagi sama mbak-mbak itu, mbak-mbak yang tadi pertama aku ceritain. Nah setelah mengenal dia lebih lebih lanjut ya, lebih dalam gitu, tuh aku jadi merasa kayak terlindungi gitu. Karena ketika ada apapun yang bakalan terjadi nih, itu tuh aku udah dikasih tahu dulu sama dia. Maksudnya bukan belum terjadi, kadang udah terjadi. Misalnya kayak seumpama di kelas ini ada yang kesurupan gitu. Itu tuh belum ada yang tahu, terus tapi dia udah ngasih tahu aku dulu, "Eh, ini,
ada yang kesurupan di sini. Terus ketika anak kecil itu mau mau ngedatengin aku tuh dia ngomong, "Ada anak kecil ini nih." Jadi aku lebih bisa, kayak lebih bisa mawas diri gitu, lebih lebih bisa mengambil ancang-ancang itu, apa yang harus aku lakuin biar aku nggak kesurupan lagi gitu. Nah, dan dia tuh nemenin aku, mbak-mbak itu tuh nemenin aku sampai aku, selesai sekolah. Maksudnya sampai aku nggak sekolah di situ lagi, karena pas kelas 3 itu aku keluar, yang intinya nggak bisa aku ceritain detailnya di sini. Intinya aku keluar, terus dia sampai sekarang masih ikut aku, dia masih menjadi makhluk yang baik ya menurutku baik, dan semoga aja selalu baik. Aku nggak tahu cerita dia itu kayak apa, maksudnya karena kepercayaanku nih, makhluk-makhluk kayak gitu itu bukan makhluk yang datang dari seseorang yang udah meninggal terus dia jadi hantu tuh, enggak gitu. Nggak ada orang meninggal terus jadi hantu tuh, nggak ada. Biasanya cuma orang yang menyerupai orang yang meninggal tersebut gitu. Dia nggak pernah cerita apa-apa, nggak pernah kayak cerita, dulu dia ngapain, itu nggak pernah cerita apa-apa. Maksudnya ceritanya ya biasa, sekedar kayak, "Mama hari ini dia kemana gitu, terus nanti dia ceritain gini-gini." Nggak pernah cerita kayak, "Dulu aku gini, dulu aku pernah ini." Enggak sih. Menurut kepercayaanku, nggak ada manusia yang meninggal terus kemudian jadi setan tuh, nggak ada. Makhluk itu tuh emang udah ada, dan kalaupun ada nih makhluk yang menyerupai orang tersebut, ya itu bukan bukan kayak bener-bener orang tersebut jadi hantu, enggak. Itu biasanya yang disebut jin korin gitu yang menyerupai manusia tersebut. Terus apa, kita dijejali dengan, cerita-cerita yang mereka buat kayak, "Ya aku meninggal gini gini, terus terus aku jadi gini, akhirnya aku gentayangan dan apa, jadi penunggu di sini." Enggak kayak gitu, sama sekali nggak kayak gitu. Kapan-kapan aku ceritain lagi tentang itu, mungkin bisa juga dibantu sama, eee, kakakku buat ngejelasin yang aku maksud, karena mungkin aku tuh masih belibet gitu ya kalau kalau ngomong, masih belum terkonsep yang beneran terkonsep. Ya udah, segitu aja ceritaku, hari ini. Kalau nggak terlalu serem ya aku minta maaf, tapi semoga bisa menghibur kalian, dan jangan lupa juga di komen. Kalau kalian nggak suka ya komen, kalau kalian suka ya komen masukannya buat aku, apa yang kurang dari aku biar nanti bisa aku perbaiki lagi. Oke, segitu dulu, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya aku minta maaf, beribu-ribu cinta buat kalian sekali lagi. See you next time. Dadah, I love you.